Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 533. Kejadian tak disangka, telah menimpa Monica dan Diana, serta rekan kerja lamanya. Mereka merasa dijebak oleh sebuah perusahaan, lantaran surat-surat pentingnya menjadi jaminan kerja. Mereka yang termasuk orang cerdas, kini merasa bodoh sekali, menyesal akan hal yang terjadi. Hanya karena diberi jabatan, sampai mau menyerahkan surat pentingnya, tak membaca pula isinya. Monica pun teringat Kenshin, tuan muda yang dioloknya, yang kemarin dibilangnya tak berpengalaman. Kenshin yang berkata, di kondisi saat ini, tak ada perusahaan yang dengan mudahnya menerima pegawai baru, langsung diberikan jabatan. Saat itu dirinya malah menyela, mengatakan saya buktinya, dan kini Monica tahu sendiri kalau dirinya sedang dijebak, bahkan mengajak teman-temannya pula. Monica yang bersedih hati, rasa resah, risau dan gelisah makin bertambah jadinya, sebab teman-temannya mengolok-olok dan menyalahkan dirinya. Di grup WhatsApp itu mereka bilang, ini semua gara-gara Monica dan Diana. Kita sampai masuk perusahaan yang salah. Masa kita baru masuk kerja, kok ikut dipersalahkan, terkena hukuman merangkak di jalan. Martabat gua sudah direndahkan, harga diriku dihancurkan. Kalau surat rumahku tak dijaminkan, pasti aku langsung keluar. Masa pegawai sebelumnya yang salah, kita yang menanggung akibatnya. Ibu Retno pun membalas, iya benar itu. Perusahaan macam apa itu? Tahu gini aku nggak ikut Monica. Rumahku kini terancam disita. Kalau tak melanjutkan kerja, gimana ini solusinya? Apa kita harus lapor ke polisi? Rekan lainnya pun menjawab, tak bisa Ibu Retno, karena kita sudah tanda tangan di surat perjanjian itu. Terpaksa Ibu Retno, kita jalani kerja saja, sampai surat rumah dikembalikan. Besok pun akan jalan lagi, merangkak memutari perusahaan. Siangnya berdiri di lapangan, sorenya membersihkan toilet dan gudang. Aku sampai menangis tadi saat pulang kerja. Seumur-umur tak pernah kerja cleaning service, membersihkan kamar mandi. Ini tadi kita dilecehkan, padahal kita atasan. Monica dan Diana mendengar percakapan di grup WhatsApp itu. Mereka pun dipojokkan, karena teman-temannya sangat-sangat tak terima mendapat perlakuan begitu. Diana dan Monica pun dari tadi hanya bisa minta maaf, yang selalu diulang-ulang. Kemudian, malam pun datang. Kenshin yang di kamar, melihat Kaori di meja kerjanya, lagi membuka laptopnya. Kenshin bertanya, Kaori kamu nggak tidur? Sambil Kenshin mendekati istrinya, Kaori menjawabnya, sebentar saya ini lagi memeriksa pekerjaan. Besok soalnya dikirim ke pusat. Kenshin bertanya lagi, sambil melihat laptopnya Kaori. Kenshin bicara, apa ini pekerjaan kantor kamu Kaori? Kaori membalasnya, bukan saya kalau kantor nggak ada masalah. Tapi ini dari perusahaan lainnya. Aku pun baru tahu ini. Ada 10 nama perusahaan yang laporan keuangannya bermasalah. Aku diminta memeriksanya. Apa ada yang salah dari perusahaan ini? Jadi aku memeriksanya sebentar. Ini baru dapat 5. Kenshin pun bicara, kalau kamu capek tidur aja Kaori. Besok aku yang bilangkan. Kaori membalasnya, nggak bisa saya entar aku dikira istimewa. Mentang-mentang istri kamu, kerjanya semaunya. Jadi aku rampungkan sebentar ya. Kalau kamu tidur-tidur aja dulu. Kenshin pun duduk di belakang Kaori, menemani istrinya, sambil melihat Kaori mengerjakan pekerjaannya. Sesekali Kenshin mencium rambut istrinya. Kenshin dari belakang memeluknya. Di tengah itu pandangan Kenshin melihat ke arah laptopnya Kaori, dan membaca nama perusahaan yang seperti dilihatnya. Kenshin pun bicara, Kaori coba arahkan kursornya ke nama itu. Yang nomor 3, sepertinya aku pernah membaca namanya. Apa ini miliknya ayah? Kaori pun melakukan. Dibuka bagian itu, terbaca dengan jelas, PT Fiberglass Option. Kenshin bicara lagi, Kaori aku tak pinjam laptopmu sebentar ya? Kaori pun menjawabnya, iya saya memangnya ada apa? Kenshin pun beralih ke depan. Kini ganti Kaori, yang memeluk Kenshin dari belakang, bersandar di bahunya, sambil melihat apa yang dibuka suaminya. Kenshin terlihat membuka website kantor ayahnya. Diketiklah beberapa sandi, dan langsung saja keluar nama perusahaan milik ayahnya.
yang sudah dikenalnya, berjumlah 73. Namun saat tak sengaja, Kenshin menggeser ke sebelah kanan. Terbuka lagi perusahaan lainnya, yang sangat banyak sekali. Kenshin terkejut jadinya, tak pernah tahu dirinya. Kenshin pun membacanya. Semua perusahaan ini belum dikenalnya. Terlebih lagi ada tanda warna merah dan kuning di sampingnya. Kenshin pun bicara sendiri. Berarti perusahaan ayah. Jumlahnya ada ratusan. Aku baru tahu ini. Kenshin jadi terheran. Kaori pun mendengarnya. Kaori melihatnya juga. Kemudian Kenshin berkata, mengapa perusahaan yang banyak ini diberi warna merah dan kuning? Memangnya apa maksudnya? Di tengah Kenshin berpikir itu, terbaca tepat di depannya, PT Fiberglass Option. Beserta alamatnya. Perusahaan itu berwarna merah. Tertanda milik ayahnya juga. Kenshin bicara sendiri. Aku kok seperti membaca nama perusahaan ini. Tapi di mana ya? Aku jadi lupa rasanya. Kaori pun bertanya, ada apa say memangnya? Kenshin menjawabnya, ini Kaori, PT Glass Option ini. Rasanya baru kemarin saja. Aku seperti mengenalnya. Entah melihat di jalan atau di mana. Kaori pun membalasnya, oh perusahaan ini ya say. Aku baru saja memeriksanya. Ada yang sangat aneh dengan laporannya. Seperti dibuat-buat kerjanya. Mungkin orang lain tak mengerti. Tapi kalau aku yang memeriksanya, pasti aku temui salahnya. Ini say kamu coba lihat. Laporan keuangannya, dan dari kinerja perusahaannya. Semua janggal sekali. Kenshin pun melihatnya. Sambil Kaori menjelaskannya, hingga Kenshin jadi mengerti, mengapa perusahaan ini berwarna merah. Rupanya pertanda ada peringatan. Kenshin pun takjub sekali dengan Kaori istrinya, yang menjelaskan tentang masalah ini. Hingga Kenshin bilang, kamu cerdas sekali ya Kaori. Aku pun tadi bingung melihat datanya. Sini aku cium istriku. Kenshin mengecup pipinya Kaori. Pertanda sayang sekali. Kaori pun tersenyum saja. Dan Kaori lalu bilang, oh ya say aku penasaran dengan perusahaan itu. Gimana kalau lusa kita ke sana? Melihatnya langsung. Kenshin pun menjawabnya, baiklah istriku. Kita akan ke sana bersama. Hingga malam semakin pekat, Kenshin dan Kaori beristirahat. Tak lama kemudian, pagi pun datang. Aktivitas kerja akan dimulai. Monica dan Diana terlihat tak bersemangat sekali. Raut wajah mereka nampak sedih. Tapi apalah daya, hari ini harus berangkat kerja. Meski itu sangat menyakitkan. Kemudian dilihat seragam kerjanya, yang kemarin dibangga-banggakannya. Monica pun ingin merobeknya. Diana ingin membuangnya. Tapi sekali lagi, mereka tak berani melakukan. Karena surat berharganya masih ada di perusahaan ini. Hingga Monica lalu menaruhnya di lantai. Diinjak-injak dengan kakinya. Monica melampiaskan marahnya. Sambil dirinya berkata, semoga PT Fiberglass Option ini nanti hancur bersama orang yang kemarin tenggelam dan bangkrut. Monica pun mengambilnya lagi. Dan menyesal dirinya teringat akan hal yang kemarin. Kalau saja tak emosi, pasti saat ini dirinya masih kerja di tempat yang lama. Monica teringat Kenshin, yang tak suka pada pegawai yang arogan, yang sewenang-menang pada bawahan. Kini ia merasakan diperlakukan kayak begitu. Begitu halnya dengan Diana, serta juga staf lainnya. Mereka pun sama, merasakan seperti Monica, dan Monica pun masuk kerja. Hari itu adalah hukuman yang kedua yang akan dijalaninya. Kemudian, Kenshin yang di rumahnya, tiba-tiba teringat dirinya akan perusahaan yang tadi malam, yang sedang diperiksa istrinya. Ternyata nama perusahaan itu, PT Fiberglass Option. Namanya sama dengan yang dikenakan Monica saat mengajak teman-temannya untuk mengundurkan diri bersama. Kenshin pun berkata, ternyata perusahaan itu miliknya ayah juga. Mereka bekerja di situ. Tapi kok aneh sekali. Monica langsung jadi manajer. Memangnya siapa yang memberikan jalannya? Lagian pula kemarin katanya staf yang keluar kerja diterima semua di sana. Menjadi atasan juga. Kenshin merasa aneh dibuatnya. Karena hal itu sangat tak wajar baginya. Kenshin berpikir sejenak. Penasaran sekali dibuatnya. Kemudian ia teringat, Kaori besok mengajaknya untuk melihatnya ke sana. Detik-detik Kenshin dan Kaori akan datang ke perusahaan itu. Lantas reaksi apa yang akan ditunjukkan oleh Monica dan teman-temannya saat melihat tuan muda yang bersama seorang wanita cantik hadir lagi di depannya. Lalu,
Bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya